Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan peduli. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Kali ini kita berada di kebun petani sawit yang menggunakan jenis PPKS yang ambi. Pada video saya yang saya upload beberapa hari yang lalu, kita telah mereview hasil panen kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit jenis PPKS Simalungun. Kali ini kita berada di kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit jenis PPKS yang ambi. Seperti ini profil pohonnya. Bisa kita lihat pelepah pada pohon ini ukurannya cukup panjang. Kalau yang di sebelahnya sini agak pendek ya. Ini agak berbeda sedikit pelepah yang ada di pohon sebelahnya dengan yang di sebelah sini. Kemudian hasil panen kali ini nampaknya belum terlalu banyak ya. Hasil panennya ini seperti ini. Kalau kita lihat bentuk buahnya cukup memuaskan ya. Ukuran buahnya itu besar-besar dan padat seperti ini. Bisa kita lihat warnanya merah dengan piringan seperti ini. Jadi piringannya cukup bagus seperti ini. Dan pengendalian gulmanya seperti ini. Kondisi seperti ini kita jaga dengan harapan kebun ini bisa meningkat hasil panennya. Hasil panen di kebun ini untuk 2 tahun terakhir itu hanya di kisaran sekitar 22 ton per hektar per tahun. Jadi pemupukan yang sudah kita berikan cukup bervariasi ya, mulai dari pemupukan yang menggunakan pupuk organik di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 kita gunakan NPK 1616, dan di tahun 2021 kemarin kita gunakan NPK 13627. Seperti ini hasil panennya. Dengan menggunakan pupuk NPK 13627 yang kandungan kaliumnya mencapai 27%, menghasilkan buah yang berwarna merah. Jadi tingkat kemasakannya itu cukup baik karena warna merah seperti ini. Ini menunjukkan tingkat minyak juga cukup tinggi. Sebagaimana diketahui, untuk jenis kelapa sawit PPKS yang ambi itu kepadatan buahnya cukup lumayan ya. Pohon di kebun ini ditanam di tahun 2008. Bibitnya sama dengan kemarin kebun yang kita review di PPKS Simalungun yang 3 hektar kemarin menghasilkan panen 6 ton. Untuk di kebun ini panen lalu hanya menghasilkan sekitar 3 ton dari lahan seluas 2 hektar. Seperti ini kondisi pohonnya. Pola penanamannya segi 4. Untuk PPKS yang ambi, anjuran penanamannya adalah 9,5 meter kali 9,5 meter kali 9,5 meter, bentuk segitiga. Namun untuk kebun ini ditanam dengan jarak 9 meter 9 meter segi 4, yang mana ini berdampak pada ini, daunnya saling ketemu ya di tengah seperti ini. Kalau segi 4 penanamannya, maka daunnya akan ketemu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Faktor produksi dari kebun sawit ditentukan oleh penggunaan bibit unggul, perawatan, dan kondisi iklim. Untuk kebun ini, tanah yang ada di kebun ini adalah tanah liat berpasir seperti ini. Kondisinya seperti ini, banyak lahan-lahan yang becek seperti ini. Dengan kondisi tanah yang ini ya, liat tapi berpasir seperti ini. Jadi kalau saya lihat dari ciri-ciri tanahnya, kemungkinan besar kesuburannya agak kurang ya dibandingkan dengan tanah yang kemarin dari kebun petani yang menggunakan bibit jenis PPKS Simalungun, yang mana tanahnya kemarin itu berwarna merah ya, merah yang kemungkinan besar itu lebih subur daripada tanah yang ada di kebun ini.
Jadi seperti ini kondisi pohonnya. Pelepahnya panjang ya untuk jenis PPKS yang Ngambi. Bila dibandingkan dengan PPKS Simalungun, maka untuk PPKS yang Ngambi ini memiliki pelepah yang lebih panjang. Rekomendasi penanaman kelapa sawit adalah menggunakan penanaman dengan pola segitiga sama sisi. Untuk penanaman yang pelepah panjang dari jenis PPKS yang Ngambi seperti ini seharusnya ditanam dengan jarak tersebut. Untuk kebun ini jarak tanamnya 9 meter antar pohon, dan hasil buahnya ini merata ya. Hampir semuanya dipanen dalam kondisi yang masak seperti ini. Warnanya merah. Jadi tingkat kemasakannya cukup bagus. Dengan kandungan kalium sebesar 27%, menghasilkan buah masak dengan warna yang merah seperti ini. PPKS yang Ngambi memiliki pelepah yang cukup panjang. Terlihat di pohon ini pelepahnya cukup panjang. Jadi rekomendasi dari PPKS penanamannya harus menggunakan jarak 9,5 meter. Apabila ditanam dengan jarak 9 meter dalam bentuk kotak, maka yang terjadi seperti ini. Jadi ini pohon yang lurus ya, barisannya lurus. Itu daunnya akan menumpuk seperti ini. Dan ini tidak efektif sekali karena proses fotosintesis akan terganggu apabila daunnya saling menutup seperti ini. Demikian juga yang di tengah-tengah ini daunnya juga saling menutup seperti ini, sehingga tampak teduh ya di satu sisi, dan di sisi lain yang seperti ini tampak terang seperti ini. Untuk hasil panen di TPH ini cukup baik ya. Terlihat buahnya merah-merah ya. Buahnya merah-merah. Jadi untuk warna merah seperti ini menunjukkan kualitas TPH-nya cukup bagus. Panennya memenuhi kriteria masak panen, yaitu dengan memanen buah yang sudah masak, yaitu buah yang sudah membrodol seperti ini. Sepertinya ini panennya tidak terlalu banyak untuk kali ini. Sama kurang lebihnya dengan kemarin, kemungkinan besar sekitar 2 ton lebih ya untuk hasil panennya. Untuk kali ini mudah-mudahan bisa tercapai untuk panen kali ini. Nah, ini ada satu pohon yang luar biasa ya. Kita lihat. Ini nampaknya nanti akan menghasilkan buah yang cukup besar. Ini buahnya berbeda ya. Buahnya nampak lebih banyak dan besar ya ukurannya bila dibandingkan dengan pohon-pohon lain yang ada di sekitar sini. Coba kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini ada. Ini jumlahnya hanya terlihat 2 ya. 2 tandan. Dan yang di sebelah sini ini hanya 1 tandan yang terlihat, dan ukurannya tidak terlalu besar. Seperti itu kondisi pohonnya. Oleh sebab itu kami merencanakan untuk pemupukan di tahun 2021 ini akan kita coba berikan dosis berlebih, yaitu di 10 kg NPK 13627 untuk pohon-pohon di kebun ini. Faktor utama dari tidak tercapainya produksi maksimum dari kebun ini adalah faktor bibit ya. Jadi bibit yang ditanam itu banyak bibit yang tidak standar. Jadi bibit-bibit yang harusnya akhir seperti ini, bibit yang seperti ini, dan bibit yang seperti itu semuanya tidak produktif ya. Semuanya pohonnya tidak bagus karena tidak menghasilkan buah. Ditambah lagi berkurangnya pohon seperti yang di area sebelah sini. Ini ada sekitar 6 pohon yang tiba-tiba mati terkena serangan hama kumbang tanduk. Dan faktor yang berikutnya lagi adalah kekurangan unsur tertentu, baik itu unsur boron yang tadi sudah kita ulas, yang mana di ujung daunnya itu tampak keriting ya. Di sini juga terdapat, ini bisa kita lihat di sebelah sini juga ada pohon-pohon yang daunnya mengalami kekurangan unsur boron. Nah, ini tanda-tanda seperti ini. Ujung daunnya keriting seperti ini ya. Jadi yang seperti ini perlu ditambahkan unsur boron pada pemupukannya. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit unggul jenis
PPKS yang ambi, yang bentuk buahnya bulat seperti ini. Bentuk ukuran TBS-nya agak mengecil dibandingkan dengan panen yang lalu, namun tingkat kemasakannya cukup bagus ya, karena buah yang dipanen adalah buah yang sudah masak semuanya. Dan ini adalah buah Tenera ya, bisa dilihat. Ini buahnya seperti ini, yang merupakan ciri-ciri buah unggul. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.